Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sadaqallahu alazim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan kemudahan kepada kita bersama sehingga kita bisa duduk di tempat yang berbahagia ini dalam rangka untuk wisuda sudawati anak kita pertama, yaitu kelas akhir. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menghadiri. Yang saya hormati Bapak, para wali santri, para dewan guru, umi, ustaz dan ustazah, yang saya hormati para hadirat rahimakumullah, yang saya cintai, pada santri dan santriwati yang akan berjuang untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana yang kita ketahui tadi, yafallahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Jadi kalau kita mau tinggi derajat kita, pertama beriman kepada Allah, kedua menuntut ilmu. Dan ilmu ini tidak disingkat. Kata Allah SWT di dalam surah Al-Kahfi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau kamu catat perkataan Allah, seluruh daun-daunan kertas yang ada di dunia ini dan tintanya, lautan sebagai untuk mencatat perkataan Allah, saya tidak akan habis dalam kalimat Allah itu. Itulah hebatnya ilmu itu. Jadi ilmu itu tidak terhingga. Wah, aku sudah tamat misalnya SMA, belum tamat. Saya dulu di pesantren saja 10 tahun. 10 tahun di pesantren. Luar negeri 20 tahun. Jadi itulah kalian selalu kami bimbing. Kalian selalu kami berikan nasihat, tidak bosan-bosannya. Kadang kami sergap, kadang kami marahi. Itulah kriteria dengan pesantren. Tanda sayang kita berarti orang marah sama kita. Itu tanda sayang. Tapi kalau tidak sayang, tidak akan marah orang tua kita. Jadi ini adalah sudah pas orang tua memasuki pesantren. Coba kita lihat. Di sini saja di Kota Susalam ini ada SD 12. 12 SD kali 600 SD. Tidak usah 900 saja rata-rata. 5 kali 6.000 murid. Yang masuk pesantren hanya berapa orang saja. Kemana semua itu? Padahal kita dititipkan Allah SWT anak kita itu untuk memberikan pendidikan agama Islam. Makanya Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi as'alun an ra'iyatihi.
Sejak kamu pemimpin, sejak kamu pemimpin itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada ditanya pemimpin kamu di hari kiamat nanti. Orang tua sedang melahirkan anak, kemudian anak itu tidak dididik dalam agama, nanti orang tua itu akan dituntut hari akhirat nanti. Bahkan hati Rasulullah mengatakan, apabila ini akan menulis sahabat sana, apabila anak kamu sampai 7 tahun tidak mau ahlu bisolah, perintahkan dengan sembahyang, tidak mau juga kontrol itu, maka dia pukul, disuruh pukul. Kalau sekarang kita pukul anak kita kena hak ketegangan, kami dulu dipukul, diberdirikan, dipukul. Kata guru kami, kalau kena pukul tangan kita itu oleh guru, nanti nggak masuk neraka katanya. Itulah minimal pesantren. Maka saya kalau udah macam-macam sobat kayu pukul supaya jangan masuk neraka nanti. Itulah hebatnya orang pesantren. Dan orang tua itu harus mendidik anaknya di pesantren. Kalau di rumah, penting kepala orang tua kita. Kenapa? Begitu dia sekolah, kita antar, kita jaga. Begitu nanti pulang ke rumah, kita awasi. Dan HP dia macam-macam lah. Ini kalau kita lihat zaman-zaman sekarang ini, anak-anak di sekolah SD, ini umur 4 tahun dia udah belajar. Mengisah-kisah dia. Umur 5 tahun, kelas 4 SD dia udah belajar. Kelas 5 SD itu udah mulai merokok. Kelas 6 SD dia udah mulai ganja dan sebagainya. Kalau SMP tak kita bilang. Makanya begitu tamat anak bapak tamat SD masuk pesantren terus. Nggak pilih kepala kita lagi, hanya kita pikir pembelajaran, makannya. Kalau pesantren jatuh murah makannya. 3 kali makan sama pagi, sore, petang, malam sama makannya 1 porsi besar-besar. Nah, makanya anak kami duduk semua ini banyak porsi makan. Apalagi umi, nggak tega lihat sayur, beli ikan, hampir tangan, ayam, telur. Tempatnya mana ada gitu. Karena kami nggak ada tempat tinggal di situ, ada tergantung sendiri dari apa. Kalau pesantren lain mungkin di sini kami ada di situ. Tak tidak perlu tambah lagi subsidi uang makan. Kami tak ada. Begitulah situs-situs. Makanya ketika ada guru macam-macam, kau bilang mau mengajar atau tidak? Kami bilang, kalau mau mengajar harus mengajar. Kalau tak udah pindah ke sini. Kenapa? Kami ingin anak itu adalah dari orang yang saleh. Maka Rasulullah mengatakan, apa katanya? Man mata kedua Adam, faqad wa amaluhu ila salatin. Setiap manusia meninggal, maka semuanya amalnya terputus kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Ialah ibnu saleh berdoa, anak yang saleh yang berdoa kepada orang tuanya. Kalau sekarang ini banyak anak salah, bukan saleh, salah. Nah, salah. Kapan berdoa? Tidak pernah doa, kena salah. Masuk ke pesantren baru anak saleh. Kalau enggak masuk pesantren salah semua. Kapan dia belajar? Sedangkan kami ini adalah pesantren itu ibaratnya adalah seperti rumah sakit. Rumah sakit itu adalah menampung yang sakit kronis, yang sakit liver, yang sakit jantung, ring segala macam, datang pesantren. Selagi bisa dia makan obat dan selagi dia mau makan kita kasih obat, dia makan obat, insya Allah sembuh. Itulah kriteria pesantren. Kalau pesantren di tempat lain berbeda segala macam. Mana yang ada duitnya, wah itu diterima terus. Mana yang apa, yang pintar dan banyak ininya, terima terus. Kalau sini tidak, mau kaya mau miskin, terima semuanya. Kenapa? Kita ingin adalah mendidik umat.
manusia seutuhnya supaya dia beriman kepada Allah dan Rasul. Dan ini adalah kewajiban orang tua. Orang tua itu melahirkan. Orang sebelum tua sebenarnya itulah rohaniahnya, itulah guru-guru ini diperhatikan. Itulah rohaniahnya. Dengan adanya guru di pesantren lah dia bisa beriman kepada Allah. Tahu dia kepada Allah. Dengan adanya guru pesantren lah dia durhaka, takut ya durhaka kepada orang tuanya. Coba di kampung kapan dia bisa berbakti kepada orang tuanya? Tak tahu dia didurhaka dengan kedurhaka. Sedangkan Al-Quran mengatakan adalah apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَوْلَ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Janganlah kau katakan kepada orang tamu, nak kami dulu ini, nak mau, tak boleh. Tapi katakanlah, katakanlah perkataan dengan perkataan yang mulia, yang Tuhan ayahku, itulah. Siapa yang mengajarkan itu? Itulah gurunya rohaniah. Tapi siapa? Gurunya agama. Makanya adik-adik kami, anak-anak kami ini nanti jangan lupa pesantren. Pikirnya begitu pesantren selesai tak ditanggal itu. Beda ke sekolah. Kalau sekolah boleh. Kalau pesantren tidak. Kenapa? Rohani kita itu adalah dibimbing, ada hubungan dengan guru-guru pesantren. Apalagi ini nanti adalah ada grup kuliah alumni. Kalian sudah boleh pakai HP. Alumni nanti punya grup. Sekarang sudah ada adminnya. Nanti tanyakan kepada yaitu Dr. Suryadi MPD, nanti siapa adminnya kepada juga itu. Ada nanti persatuan alumni. Kami ini juga demikian hari itu juga. Ketika kami di pesantren, juga demikian. Tapi sampai sekarang kami tetap ada pesantren yang telah mengajari kami, guru kami, kata saya Ali karena Allah Tuhan apa yang tadi. Ana Abdul, man alamani khalfan. Saya jadi budak sekalipun dia mengajar itu satu huruf. Satu huruf dia dalam kita boleh kita jadi budak. Zaza yang wazaza boleh jadi budak, boleh dijual. Begitulah dia. Begitulah guru itu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami itu pada kita praktekkan dulu. Kami praktekkan itu pada guru kami muliakan, kami hormati, kami cium, kami diarahi. Gitu dia. Itulah service kita selalu. Dulu juga seperti kalian anak-anak kami ketika ada guru. Ketika ada guru itu mengajar kami jengkel. Apa? Jengkel. Kami cukup, kami ini jengkel dia, marah dia, kalau macam itu. Tapi kapan dia sadar itu? Ketika dia sekarang dia sudah berhasil, barulah dia sadar. Apa katanya? Untunglah guru dulu mendidik saya. Dicium dari tangan kita, tangan saya. Dulu dari kenapa? Dan teringat karena kita banyak itu teringat sampai sekarang dan teringat kenapa dia berhasil yang ada di tangan. Bapak-bapak, ibu, misalnya yang memuliakan, banyak yang akan kita ungkapkan lagi. Dan karena itulah kami mengajak kepada wali santri supaya kiranya nanti pengaruhi orang pesantren kita sini. Pahalanya besar sekali. Kenapa? Begitu berangkat dari rumah, malaikat keramat bertibir, maka memayungi. Dan siapa yang memayunginya, maka dia nanti dapat pahala yang beragam. Maksudnya adalah kita. Nah ini nanti yang kali ini ajak kalian ya. Ajak sini paling kurang satu orang masuk balik ganti ke sini.
supaya ada perkembangan terus. Dan sini gratis sekolahnya, gratis sekolahnya, hanya makan saja, nggak bayar. Kalau rumah makan bayar juga, juga. Kalau yang lain nggak, sekolahnya gratis, airnya gratis, ketika ini itu ya. Demikian sajalah nasihat dari saya, mudah-mudahan bisa manfaat kepada kita semuanya dan bisa kita dengarkan dan bisa kita amalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Sayyidina Allah Jalla wa Jalla an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada